Di channelnya gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Sebagai investor era digital, kayaknya kadang kita suka taking for granted dan tidak menyadari betapa mudahnya proses investasi di zaman sekarang ini. Semua kemudahan yang bisa kita dapatkan di setiap proses investasi seolah-olah menjadi hal yang biasa aja. Padahal kalau dibandingkan dengan zaman dulu, mungkin kita bisa sedikit lebih bersyukur dan lebih menghargai apa yang kita punya sekarang. Ya gue juga ngerasain sih berinvestasi saham atau trading di era sebelum digital. Tapi kalau kita baca tentang sejarah perdagangan saham zaman dulu atau nonton film kayak The Wolf of Wall Street, proses pembelian saham kayaknya tuh ribet banget. Kebayang gak sih rusuhnya di lantai bursa saham zaman dulu? Di mana orang tuh teriak-teriak untuk membeli saham yang mereka inginkan. Lalu katanya nih untuk melihat harga saham terbaru aja harus pakai teropong. Kalau dulu masyarakat atau investor mau melihat harga saham itu harus menggunakan teropong. Sekarang nggak perlu lagi karena di ponsel pintar sudah tersedia secara digital. Dan jangan lupa juga setelah investor berhasil membeli saham, akan dilanjutkan dengan proses settlement di mana saham yang telah dibeli akan dicap untuk proses otorisasi dan mereka akan pulang dengan membawa berlembar-lembar saham. Yes, semuanya masih dilakukan secara manual dan saham sebagai bentuk dari sebuah kepemilikan perusahaan masih diperjualbelikan secara fisik. Bayangkan semua keribetan tersebut sekarang sudah tergantikan dengan proses yang lebih nyaman, mudah, dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Salah satunya dengan aplikasi iPod yang sekarang udah ada update versi terbaru dengan fitur iPod Easy. Yang sesuai namanya Easy, membuat proses investasi dan trading jadi semakin mudah lagi. Kita akan tur seputar UI iPod Easy ini nanti. Sekarang gue mau lanjutin dikit dulu tentang kemudahan berinvestasi ini. Nah, karena proses melakukan transaksi investasi sudah jauh lebih mudah dan bisa dilakukan sendiri, berarti waktu yang kita punya bisa kita alokasikan untuk belajar lagi tentang investasi atau instrumen-instrumen investasi yang kalian pilih. Misalnya, riset dan baca-baca fundamental perusahaan yang kalian tertarik untuk memiliki sahamnya. Cash flow-nya gimana, asetnya gimana, rasio hutangnya bagus atau enggak, harga wajarnya berapa, dan lain-lain. Itu kalau kalian tipe investor kayak gue. Atau kalau kalian lebih ke tipe trader, waktunya bisa kalian alokasikan untuk coret-coret candlestick chart, membuat trading plan, beli di berapa, take profit di berapa, beresin money management trading kalian, dan bisa juga melatih psikologi trading dan mindset kalian. Gimana caranya tetap tenang, gak serakah, yang mengakibatkan overtrading, dan tetap mematuhi trading plan yang telah kita buat. Sekali lagi, waktu yang kita punya bisa kita gunakan untuk edukasi, karena transaksi investasi sekarang makin easy. Salah satunya dengan iPod Easy ini. Sekarang mari kita tur seputar UI-nya dan apa aja kelebihan-kelebihan dari iPod Easy ini. Oke, pertama kalau kalian sudah update aplikasi iPod yang paling terbaru, berarti kalian sudah bisa menikmati fitur iPod Easy ini. Di fitur ini kalian akan menemukan tampilan baru iPod yang lebih fresh, simple, intuitif, dan tentu aja memudahkan transaksi kalian. Di bagian kiri atas kalian bisa menemukan informasi kalian sedang ada di versi iPod yang mana, Easy atau Pro. Jadi jangan khawatir, kalian tetap bisa menggunakan iPod dengan tampilan yang lama. Kalau kalian geser ke kanan lagi, terlihat tampilan informasi interface apa yang sedang aktif, Mini, Basic, atau All. Ini berhubungan dengan banyaknya modul yang tampil pada user interface iPod Easy ini. Tapi modul-modul ini pun sebenarnya bisa kalian customize lagi, mana aja yang ingin kalian tampilkan. Ini menurut gue keren karena bisa ngasih kita kebebasan untuk memberikan tampilan UI yang kita inginkan. Lanjut ke bagian bawah, kita bisa lihat bagian portfolio. Nah, di situ akan kelihatan total investasi kita beserta statusnya sekarang dalam keadaan naik alias gain atau malah turun alias loss. Presentasenya juga kelihatan berapa persen dengan icon di sampingnya. Kalau lagi naik kayak punya gue ini nih, ikonnya konfeti. Kalau total investasi kita lagi turun, ikonnya frown. Sedikit sentuhan personal yang bikin aplikasi ini jadi lebih menarik. Next, di bawahnya kita bisa lihat portfolio kita beserta komposisinya seperti apa. Saham berapa persen, reksadana berapa persen. Lanjut lagi ke bagian stock list. Di sini kita bisa lihat daftar saham dan bisa kita bagi berdasarkan beberapa kategori. Antara lain, kita bisa bikin khusus portfolio kita, atau kalau kita punya saham yang sedang kita incar, ya tinggal masukin aja ke favorit. Atau kalau kita lagi mau mantau berdasarkan indeks seperti IDX30, Kompas 100, atau LQ45, itu juga bisa. Baik lagi, kunci dari iPod Easy ini adalah customizable. Jadi sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Next, sekarang langsung ke yang paling penting aja deh. Kalau mau transaksi gimana? Nah, dengan iPod Easy, prosesnya juga easy banget. Tinggal ke modul buy, sell, lalu kalian mau buy atau sell, tinggal pilih aja. Kalian mau beli saham apa? Apakah dari portfolio kalian, misalnya mau nambah posisi atau cut loss, tinggal ke bagian portfolio aja. Atau kalau kalian mau beli saham inceran yang kalian udah masukin ke favorit, bisa juga, tinggal pilih. Setelah itu ya udah tinggal adjust aja, kalian mau beli dan jual di harga berapa dan berapa lot.
Kalau udah, gimana cara atau beli dan jualnya? Tinggal swipe aja ke kanan, beres. Dengan iPod Easy, transaksi investasi jadi easy. Sekarang kita ada di zaman di mana mau berinvestasi bisa semudah belanja online, bisa semudah sosial mediaan, bisa semudah stalking gebetan. Jadi buat kalian yang belum download dan update aplikasi iPod terbaru, langsung download aja sekarang. Atau buat kalian yang baru tertarik untuk berinvestasi, kalian bisa cek video gue sebelumnya tentang iPod dan bisa juga langsung kunjungi YouTube channel serta sosial medianya iPod. Asli, informasi dan konten-kontennya bermanfaat banget buat kita belajar tentang investasi. Seru sekaligus mengedukasi. Dan kalau kalian mau belajar secara step by step tentang investasi secara easy, kalian bisa memulai perjalanan belajar kalian dengan mengakses menu Journey di aplikasi iPod. Di situ lengkap banget konten-konten edukasi tentang investasi, mulai dari video, podcast, atau artikel. Dan yang bikin tambah easy lagi, kategorinya dibagi berdasarkan level pemahaman kalian terkait dengan investasi. Apakah kalian beginner, intermediate, atau advance? Tinggal pilih aja yang cocok dengan kalian. Soal investasi, make it easy dengan iPod Easy. Ininya nggak ada yang susah kalau kita mau belajar, karena gue dan iPod percaya kalau semua bisa investasi. Guys, terima kasih udah nonton video ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa share dan komen. Follow Instagram gue Tangan Blank. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.